Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskusikan Al-Quran dan Mukjizat. Hadir 4 narasumber. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, saya persilakan memperkenalkan diri, silakan. Terima kasih, host. Saya M. Zainuddin dari FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Rektor dan jadi host milenial dan juga para pemirsa JTV. Saya Umi Sumbulah, dosen Fakultas Syariah dan Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya Yahya dari FITK UIN Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Bapak-Ibu sekalian, saya Basri dari Fakultas Humaniora sekaligus Wakil Direktur Pascasarjana. Terima kasih. Baik, kita mulai dari yang pertama, Prof. Zainuddin. Beliau ini adalah Wakil Direktur Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim. Prof, diskusi kita hari ini mengambil tema Al-Quran dan Mukjizat. Sebetulnya apa sih mukjizat itu? Baik, mukjizat itu adalah sesuatu kemuliaan, kehormatan, keistimewaan yang diberikan oleh para nabi. Nah, terkait dengan mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang paling besar, yang paling agung itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat itu apa? Kelebihan yang diberikan Allah kepada para rasulnya untuk ini ya, untuk mengalahkan kekuatan kaumnya ya, melemahkan para penentangnya ya. Maka, kalau yang sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi atau rasul yang dulu mendapat juga banyak mendapatkan mukjizat ya, seperti siapa misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan perlawanannya kepada para tukang sihir waktu itu. Musa melawan Fir'aun dengan tongkat itu ya. Itu. Kalau Isa demikian juga dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu keistimewaan, kekuatan. Maka ijaz itu artinya melemahkan. Jadi dari mukjizat ini sungguhnya perangkat yang diberikan Allah kepada Rasulnya dalam rangka menyampaikan risalahnya. Untuk Nabi Muhammad, Al-Quran ya. Nah, Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang banyak. Di antaranya yang tertinggi, yang paling mulia itu adalah Al-Quranul Karim yang sampai hari ini menjadi pegangan untuk umatnya. Mengapa Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat dalam bentuk misalnya tongkat seperti Musa atau bisa menyembuhkan orang yang sakit seperti Isa atau yang lain? Mengapa Al-Quran ini? Ya, karena mukjizat-mukjizat yang lain itu sudah diberikan kepada para nabi yang lain. Sehingga Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang itu bersifat langgeng abadi. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada mukjizatnya yaitu Al-Quran, maka akan selamat selamanya-lamanya. Nah, mukjizat Al-Quran ini diakui ya, oleh para ilmuwan, para ahli, seperti misalnya Alkis Luzon itu dari Prancis, dan juga René Guénon yang kemudian masuk Islam berubah nama menjadi Abdul Wahid. Itu mengatakan bahwa isi Al-Quran itu kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti Guénon itu belajar mulai kecil Al-Quranul Karim, belajar ilmu pengetahuan, ya, ilmu medisin dan juga ilmu kauniyah yang lain, ternyata itu sangat kompatibel dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu. Terima kasih Prof. Saya lanjutkan ke Bu Prof Umi. Ini sama-sama profesornya.
Bu Prof. Umi, tadi telah disebut Prof. Zainuddin bahwa Al-Quran ternyata mukjizat yang paling tinggi. Mengapa Al-Quran? Apa waktu Al-Quran diturunkan itu memang untuk melemahkan para penentangnya? Ya. Terima kasih Prof. Haris dan para pemirsa JTV. Jadi kalau kita bicara tentang mukjizat Al-Quran, itu kita melihat bahwa mukjizat itu tuh ada dua macam. Ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat maknawiyah. Mukjizat hissiyah tadi yang disebut oleh Prof. Haris, oleh Prof. Zainuddin adalah mukjizat yang sifatnya indrawi, yang bisa dilihat seperti membelah laut, kemudian kalau Nabi Muhammad itu misalnya keluar air dari sela-sela jemarinya, kemudian bisa membelah bulan dan seterusnya, tetapi itu sifatnya temporal. Dan juga lokal, sekarang juga sudah tidak bisa kita saksikan. Tetapi mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat Al-Quran, itu sifatnya universal, imaterial, kemudian juga eternal. Jadi selamanya kita bisa menyaksikan. Lah, mukjizat yang paling besar yang kita bisa saksikan karena bentuknya adalah imaterial, kemudian juga universal dan juga eternal, itu adalah Al-Quran. Lah, apa mushaf Al-Quran itu bukan material ya? Karena kita bisa baca, bisa pegang dan lain sebagainya. Mengapa itu disebut dengan imaterial? Iya, karena Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu hanya bisa didekati dengan akliyah, dengan bagaimana kemudian kita menggunakan maksimalisasi akal kita untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu mukjizat Al-Quran itu ada tiga aspek, Prof. Haris. Yang pertama adalah mukjizat lughawiyah atau ijaz lughawi, yang kedua adalah ijaz ilmi, dan yang ketiga adalah ijaz tasyri'i. Ya, yang pertama adalah ijaz lughawi. Ya, kita tahu ijaz lughawi itu bahwa bahasa Al-Quran itu adalah memang bahasa yang betul-betul itu dari Tuhan, dan karena itu ketika orang kafir ditantang oleh Nabi Muhammad untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, kemudian yang semisal dengan 10 surat maupun yang semisal dengan 1 surat saja, ternyata mereka tidak mampu untuk mewujudkan. Padahal bahasa Al-Quran adalah bahasa mereka. Begitu. Luar biasa, jadi Al-Quran menjadi mukjizat yang terbesar, dan dari semuanya, dari sisi bahasa, isi, dan yang lain-lain tetap menjadi mukjizat. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan. Pak Dr. Yahya tadi telah diurai terkait dengan mukjizat, dan ada beberapa statement dari Bu Umi bahwa Al-Quran itu dari sisi bahasa, dari sisi makna, itu semuanya mukjizat. Apa itu logis menurut Pak Dr. Yahya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebenarnya tentang mukjizat ini mengalami perubahan dari masa ke masa. Kalau kita lihat konsep ijazul Quran di awal-awal, hampir semuanya yang dinamakan dengan mukjizat adalah urusan bahasa. Dan sayangnya ini yang seringkali hari ini sudah tidak terasa buat kita yang tidak ahli di dalam bahasa Arab, sehingga mukjizat itu tidak lagi dirasakan oleh orang Islam hari ini. Saya kasih contoh satu, misalnya Quran menggunakan bahasa yang sangat menarik dengan menggunakan kata misalnya janahadzul, sayap kerendahan. Apa maksudnya ini? Dan ini salah satu cara Al-Quran yang membuat mesmerize, buat takjub orang-orang Arab saat itu. Karena mujizat itu sebenarnya dari akar kata dendengni. Kalau dengkul kita ini sudah tidak bisa berdiri karena kita dilemahkan, namanya mu'jaz. Karena itu mestinya Quran itu begitu sangat powerful sehingga otak orang itu tidak bisa lagi kecuali give up. Saya percaya Allah. Karena menarik, karena burung itu kalau naik ke atas itu menunjukkan egoisme dan seterusnya. Sementara kalau burung itu kemudian menutupi dirinya karena punya anak, karena rasa sayang, Quran menggambarkan itu mestinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kalau bahasa Inggrisnya pepleh itu namanya ya. Dan perkembangan berikutnya orang kemudian menangkap sekian banyak yang menjadi unsur mukjizat dari Al-Quran. Misalnya profesi, sejarah yang kemungkinan masa depan yang ditawarkan Al-Quranul Karim, baik yang bersifat eksplisit seperti kekalahan Romawi, atau yang implisit. Saya kasih yang implisit misalnya.
Ketika turun surat Yusuf, Rasulullah itu mengalami peristiwa yang paling buruk dari sejarah hidupnya, Amul Huzn. Tetapi cara Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad dan para sahabat adalah dengan menurunkan surat Yusuf. Kenapa? Karena surat Yusuf itu akan menjadi gambaran masa depan Nabi dan para sahabat. Ini bagi orang yang membaca bagaimana Quran bisa memberikan rencana hidup ke depan itu persis seperti dramanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikeluarkan dari kampungnya oleh saudaranya, Nabi Muhammad dikeluarkan oleh tribeman dari saudaranya. Nabi Yusuf pergi ke tempat asing, Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Nabi Yusuf mendapatkan kehormatan di Madinah, di Mesir. Nabi Muhammad mendapatkan kehormatan di Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya, akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan saudaranya di Mekah. Dan ucapan Nabi Muhammad persis ucapan Nabi Yusuf saat masuk Fatu Makkah. La tathriba alaikumul yaum. Dan ini amazing bagi orang sejarawan yang melihat itu sebagai bagian dari mukjizat. Belum lagi dari aspek yang lain, matematika sekarang misalnya, sekian banyak, bahkan suara. A.J. Arbery di Amerika menyatakan, setiap saya mendengarkan Al-Quran, saya seperti mendengarkan musik ruhaniah. Karena irama, sebagaimana Ustadz Halimi kemarin membaca di sini, menarik kita mendapatkannya. Bahkan seorang profesor di Leeds Uni mengarang buku yang sangat menarik namanya Discovering Quran. Dia melihat bunyi Al-Quran itu sesungguhnya adalah miracle bunyinya, dan dia menghitung bunyi Al-Quran itu sehingga dia menemukan struktur Al-Quran seperti bait pada puisi tapi dari bunyi. Ini menarik. Neil Robinson bukunya Discovering Quran, good source untuk melihat cara membaca mukjizat Al-Quran dari perspektif modern. Dan yang paling terakhir misalnya orang yang serius melihat struktur Al-Quran, karena Quran bukan seperti puisi dalam Arab, karena dia keluar dari itu semuanya, dia punya strukturnya sendiri yang dikenal dengan struktur cincin, seperti bukunya Raymond Farin misalnya yang bicara tentang struktur Al-Quranul Karim, bagaimana Quran punya struktur cincin. Kalau boleh diberi contoh, saya berikan contoh, tapi kalau waktunya buatan cekap. Ya. Ya. Mungkin saya teruskan ke Pak Dr. Basri. Pak Dr. ini kan kuliahnya di Amerika Serikat dan sangat akrab dengan logika-logika empirisme ya. Nah, apa betul kandungan Al-Quran yang terkait dengan sains itu memang logis menurut logika empirik ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor sebagai host, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa CTV yang saya hormati. Saya ini kan bagian terakhir Pak Rektor. Sudah sepertinya ruangnya habis bagi saya tadi. Sudah diambil ketiga narasumber. Saya semula ingin menyampaikan hal yang relatif sama dengan Bu Direktur, tapi kok sudah diambil beliau, jangan-jangan nyontek dari saya tadi. Baik, saya mencoba melihat dari sudut yang lain. Jadi begini, saya tidak bermaksud melawan arus yang sudah hadir muncul ya, tadi. Ya. Saya kira setiap agama itu punya yang kita sebut namanya miracle. Dalam bahasa Inggris itu mukjizat itu miracle. Kalau dalam bahasa Arab itu kan halun au amrun khariqul ada. La yu'jizul basharu ya kan, an ayatlu bimithlihi. Ya, ini apa namanya definisi dalam perspektif Amerika, Pak Rektor. Jadi sesuatu yang extraordinary. Jadi fenomena atau suatu keadaan yang di luar kapasitas manusia untuk memahaminya. Nah, agama apapun itu punya paling, atau kalau pakai bahasa relatif agak ini mengkonstruk yang kita sebut namanya miracle. Dalam dunia Kristiani, Yesus itu kan, Islam juga mengakui bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu yang ditentang oleh kelompok-kelompok liberal di Amerika pada 1920-an 25, yaitu yang bersinggung bersamaan dengan lahirnya fundamentalism. Nah, dalam dunia Confucianism, Hinduism juga semua ada. Nah, apa yang membedakan kita dengan mereka? Nah, jadi saya tetap meyakini itu mukjizat itu ada, Pak Rektor, ada. Jadi bukan liberal berarti? Oh tidak ya. Yang membedakan saya kira, menurut saya, kalau nanti Prof. Umi tadi kan mengatakan kalau Nabi Musa dulu itu tongkat dilemparkan bisa jadi ular sekian banyak.
dalam konteks modern itu kan susah dipahami Pak Rektor. Apalagi cerita pada anak-anak kita, masa mungkin gitu. It doesn't make any sense, tidak masuk akal untuk mereka. Nah, bagi saya mukjizat Al-Quran itu yang dimiliki Rasul itu luar biasa. Karena tidak bersinggungan dengan hal yang tidak bisa dipahami gitu loh. Yang unintangible gitu, yang tidak bisa dipahami. Nah, saya melihat kelebihan Al-Quran itu pada 3 aspek. Karena yang satu adalah kandungan Al-Quran itu humanizing, memanusiakan manusia. Jadi bukan aspek yang maaf. Pemirsa CTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Prof, tadi sudah diuraikan panjang lebar terkait dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Saya ingin pertegas lagi, mengapa tidak menggunakan mukjizat yang kesia, tapi justru menggunakan Al-Quran ini? Ya, jadi Al-Quran itu kan kitab yang dibaca. Nah, yang dibaca oleh umat Islam khususnya. Nah, di dalam Al-Quran itu mukjizat yang paling terlihat itu selain isinya itu adalah bahasanya. Bahasa Al-Quran itu sudah tingkatannya advance. Makanya kemudian atau di atas advance ya? Di atas advance. Kalau advance kan kalau masih ada di ya. Jadi kalau A+ kira-kira begitu ya. Sehingga para penyair Arab yang jago-jago itu tidak bisa menandingi. Makanya kemudian di Al-Qur'an disebutkan wa in kuntum raibim mimma nazalna 'ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli fatu syuhada'akum in kuntum shadiqin. Terima kasih Pak Prof. Bu Prof, mengapa menggunakan bahasa Arab Al-Quran itu, tidak menggunakan bahasa lain yang kemudian bisa mengalahkan bukan hanya bangsa Arab tapi bangsa-bangsa lain? Iya, terima kasih Prof. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumih, karena itu adalah digunakan untuk menyampaikan pesan dan risalah kenabian kepada bangsa yang di mana Nabi Muhammad diutus, meskipun Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk bangsa Arab. Yang kedua, bahwa Al-Quran sesungguhnya adalah memuat isyarat-isyarat ilmiah, dan dia tidak bicara tentang teori ilmiah, tetapi bahwa Al-Quran itu mendorong begitu luar biasa untuk kemajuan ilmiah. Oleh karena itu eksplorasi ilmiah yang itu banyak sekali di dalam Al-Quran itu sangat didorong. Kemudian yang ketiga adalah revolusi tasyrik yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran itu memberikan nilai-nilai perubahan dari aspek ideomoralnya, kemudian dari aspek akhlak bangsa Arab yang saat itu yang masyarakat yang tidak berperadaban menjadi masyarakat yang berperadaban dan berkeadaban, dengan revolusinya yang dilakukan perubahan tidak secara total tetapi secara bertahap, yang itu saya kira bisa dicontoh di dalam semua proses perubahan di dalam masyarakat, bahwa merubah masyarakat itu tidak bisa dilakukan dengan sekaligus, tetapi tadrijian sebagaimana Al-Quran sudah mencontohkan kepada kita semuanya. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Yahya. Pak Dokter, apakah Al-Quran itu sampai sekarang tetap mukjizat? Sampai sekarang tetap mukjizat karena Quran adalah mukjizat untuk telinga awalnya, bukan mukjizat untuk mata. Semua yang dari telinga bisa kita dengarkan sebagaimana dulu Abu Bakar mendengarkannya. Saya misalnya satu ayat dalam Al-Quranul Karim, was-sama'i dzatir raja', demi langit yang memiliki roja'. Kata roja'a tidak pernah berubah sejak Abu Bakar sampai detik hari ini. Para mufassir dulu merujukkan roja'a dengan hujan karena sesuatu yang kembali lagi ke langit. Karena itu ditafsiri dengan dzatil matar. Tapi ulama tafsir menyatakan setiap kata yang dipilih oleh Al-Quran selalu unik. Hari ini kita mengetahui ternyata sama itu dalam bahasa modern adalah space, ruang angkasa, dan ternyata semua bintang-bintang planet itu di ruang angkasa itu bouncing. Bouncing itu roja. Karena bouncing itu bahasa Belandanya mendal. Jadi seperti mendal ya. Seperti ruang angkasa. Ruang angkasa itu persis seperti trampolin. Yang kalau ada benda dan itu ditarik karena expanding universe, maka dia akan mengalami bouncing. Karena itu Quran tidak menggunakan motor tapi menggunakan was-sama'i dzatir raja'.
Dan mukjizat ini tidak pernah berubah. Mufassir yang menafsiri dzatil matar, tapi Qur'annya sejak Abu Bakar As-Siddiq sampai detik hari Jadi ini. tafsir boleh tidak sesuai, tapi Qur'annya sesuai tetap perkembangan sesuai. karena tafsir selalu relatif sifatnya. Tapi itulah kenapa mukjizat Al-Qur'an salah satunya selalu relevan dengan konteks termasuk dengan perkembangan saintifik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Dr. Basri. Pak Dokter, apakah Pak Dokter percaya kalau misalnya semua huruf-huruf dalam Al-Quran itu semuanya mukjizat? Bahkan kalau mungkin ya, ada orang-orang yang percaya bahwa huruf-hurufnya itu menjadi ajimat ya, karena mukjizat itu bisa menyembuhkan dan sebagainya. Ini mungkin di wilayah mistis ya. Apa menurut Pak Dokter itu bisa dipercaya itu menurut logika Barat ini? Mungkin itu bisa dikatakan abuse of power, Pak Rektor. Penyalahgunaan dari kekuatan Al-Quran. Karena saya kira kekuatan Al-Quran bukan terletak pada mengkapling, mengkliping ayat-ayat atau penggalan kalimat dijadikan ajimat. Nah, ini bahaya. Itulah yang saya khawatirkan. Karena Al-Quran dianggap sebagai miracle, diyakini sebagai miracle, lalu kita ini menggunakan dengan kebebasan kita. Misalnya yang sebut abuse of power, abuse of the Quran, penyalahgunaan Al-Quran. Karena Quran itu kan mengandung ajaran yang luar biasa banyak dan orang bisa menarik kepada sudut tertentu sesuai dengan tafsirnya. Nah, yang bahaya ini kalau ada Al-Quran dipilih yang keren-keren semua, yang ayat-ayat yang suruh perang, suruh ini, padahal itu konteksnya berbeda, setting sosialnya. Ini bisa, menurut saya ini bisa mencederai keistimewaan supremasi daripada mukjizat tadi. Terima kasih para pemirsa. Ternyata Al-Quran itu sampai sekarang tetap menjadi mukjizat, apalagi isinya yang terkait dengan isyarat-isyarat terkait dengan sains teknologi itu amat sangat banyak, dan itu akan mengalahkan semua para penentangnya. Oleh karena itu kita yakin bahwa Al-Quran ini tetap bisa mengalahkan apa saja dan akan eksis sampai kapanpun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.